Kemudian, Sun Lin terbang ke arah Qin Jun dengan energi api di tangannya. Menjauhlah dari adik perempuan Zhu. Di situ Qin Jun masih terdiam santai. Lalu dengan ekspresi serius, Qin Jun mengeluarkan jurus 36 transformasi Tiangang, kekuatan magis untuk membalikan masa depan. Majulah. Sun Lin mulai meninju Qin Jun dengan energi apinya, di sisi Qin Jun dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian, giliran Qin Jun bersiap menyerang balik, lalu meninju perut Sun Lin dengan keras. Lalu Sun Lin terpental menabrak sesuatu, menimbulkan efek ledakan, sampai orang di sana ikut terpental. Orang-orang di sana pada berkata, dia menjatuhkan Sun Lin dengan satu pukulan. Siapa orang ini? Sun Lin adalah seorang jenius tiada tara yang hanya ditemui sekte suci sekali dalam 1000 tahun. Dia bahkan tidak bisa melewati satu putaran pun di tangannya. Di sisi Qin Jun bilang, jenius yang tiada taranya, haha. Lalu Sun Lin kembali terbang, dengan energi api penuh di sekelilingnya, bersiap melawan Qin Jun lagi. Lalu mereka beradu tinju. Qin Jun mengeluarkan energi birunya yang diselimuti aura petir, sedangkan Sun Lin pakai energi apinya. Terjadilah tabrakan antara kedua energi itu. Dan mereka masih beradu tinju dengan sengit. Kemudian Qin Jun membuka tangannya, mengeluarkan energi biru, mengenai Sun Lin hingga memuntahkan darah. Lalu Qin Jun menangkap tangan Sun Lin, dan kemudian membanting tubuh Sun Lin ke lantai dengan keras, sampai lantainya remuk. Kemudian menginjaknya, berkata, tahukah kamu siapa saya? Saya Kaisar Qin. Orang-orang di sana berkeringat takut. Kaisar Qin, bagaimana mungkin? Mengapa Kaisar Qin ada di sini? Pantas saja dia bisa menekan Putra Qilin dengan begitu mudah. Dia adalah Kaisar Qin yang legendaris. Dia memang Kaisar muda. Qin Jun berkata, kemana perginya gengsi sebelumnya? Sun Lin bicara, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lalu Sun Lin mengeluarkan aura api berbentuk binatang kirin, Sementara itu Qin Jun menghindar. Kemudian Qin Jun berkata dalam hati, sistem, apakah yang ada di dalam orang ini benar-benar jiwa kirin? Sistem menjawab, benar. Kemudian Qin Jun mengeluarkan tombaknya. Bagus sekali, saya menerima jiwa kilin ini. Di sisi lain Sun Lin mulai terbang menyerang Qin Jun. Mati. Qin Jun bersiap menyerang dengan tombaknya. Lalu ujung tombaknya tepat mengenai dada kiri Sun Lin. Kemudian jiwa kilin di dalam tubuh Sun Lin tersedot oleh tombak Qin Jun. Pandangan mata Sun Lin jadi berubah kosong, dan akhirnya terjatuh tak berdaya. Orang-orang di sana dan bawahan Sun Lin berkata, berhenti. Ini kota suci. Kaisar Qin, jangan melangkah terlalu jauh. Selamatkan tuan muda secepatnya. Seketika Qin Jun langsung menebas mereka dengan tombak. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Sambil mengangkat tombaknya, Qin Jun berkata, Anda tidak bisa menghentikan orang yang ingin saya bunuh. Kemudian Qin Jun menusuk Sun Lin hingga keluar aura merah api di tubuhnya. Ding! Bunuh Sun Lin di lantai 3 Earth Immortal dan dapatkan 290.872 poin XP. Ding! Selesaikan misi sampingan, kalahkan Putra Qilin, dan dapatkan undian acak. Ding! Fitur baru diaktifkan, fungsi mal. Qin Jun berpikir. Fungsi mal, bukankah mungkin untuk membeli senjata ajaib dan sejenisnya? Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu dan kemudian melihat lebih dekat ketika kita kembali. Lalu Qin Jun melihat orang-orang yang berkumpul berdiri di sana. Siapa lagi yang ingin menantangku? Aku akan bermain denganmu malam ini. Di sisi lain Qi Xie berpikir. Saking saktinya Kaisar Qin, status Jin Wuhui sebagai orang nomor 1 di generasi muda, bisa saja berpindah tangan. Kemudian, Chang'e berkata, membosankan. Qin Jun bicara. Ayo kembali. Zhu Yanxing bilang, berpindah di penginapan. Qin Jun berkata, kamu tinggal bersamaku malam ini. Zhu Yanxing menjawab, aku khawatir ini tidak baik. Qin Jun bilang, ada apa? Kamu adalah selirku. Lalu Qin Jun berkata ke yang lainnya, semuanya, sampai jumpa besok. Pak Tua Yi mulai berjalan pergi. Senang rasanya menjadi muda. Tu Xingsun berkata, hei, Lao Yi, apakah kamu ingin kami keluar dan bermain? Aku tahu ada.
Di situ terlihat Chang'e yang terdiam kesal mendengar obrolan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, terlihat dari luar penginapan, Qin Jun sedang bercinta di dalam kamarnya, dengan Zhu Yanxing, mengeluarkan suara, ah. Beberapa saat kemudian, terlihat lampu yang masih menyala. Qin Jun berpikir, haha, metode kultivasi ganda daji sangat ampuh, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Ngomong-ngomong sistem, mari perkenalkan fungsi MAL. MID-MAL menawarkan 5 kategori utama, keterampilan, kekuatan magis, senjata ajaib, ramuan, dan berbagai item di antaranya, keterampilan sihir dapat ditemukan, dan item lain-lain termasuk teknologi keabadian. Misalnya Gatlin yang menghancurkan dunia punya tuan rumah, selain itu ada harta langit dan bumi, dan lain-lain. Barang-barang di MAL ditukarkan dengan poin reputasi. Tuan rumah saat ini memiliki 4.990.234 poin reputasi. Kemudian Qin Jun berkata dalam hati, saya mengerti, buka MAL dan lihatlah. Cahaya ilahi 5 warna, nilai ketenaran 10 miliar. Telapak tangan Tathagata, nilai ketenaran 100 juta. Alam semesta dalam lengan, nilai ketenaran 10 juta. Penciptaan dunia, nilai ketenaran 1 triliun, kemudian, melihat harganya yang terlalu mahal, Qin Jun mencari yang agak murah. Lalu sistem menampilkan, pil kebudaan segera, minum pil ini, bahkan manusia dapat langsung menjadi Buddha, berkultivasi setidaknya ke alam Golden Immortal, dan tidak akan lagi membuat kemajuan sepanjang hidupnya. Pada saat yang sama, ia akan menjadi seorang Buddha, senilai 500 juta poin ketenaran. Pil visualisasi, meningkatkan pemahaman, nilai ketenaran senilai 10 juta. Pil setan gila, setelah digunakan, level budidaya akan ditingkatkan 100 kali lipat dalam waktu singkat, berlangsung selama setengah jam, dan 8 meridian akan rusak setelahnya, membutuhkan beberapa bulan budidaya, bernilai 50 juta poin ketenaran. Mencari pil leluhur, setelah meminumnya, jiwa leluhur terkuat dalam darah orang yang meminum pil tersebut akan dibangunkan untuk bertarung, bertahan selama setengah jam, dan bernilai 70 juta poin ketenaran. Lalu Qin Jun berkata dalam hati, lupakan saja, saya tidak mampu membeli ramuan ini sekarang, jadi saya tidak akan membacanya untuk saat ini. Sistem, mulailah menggunakan peluang lotre acak yang diperoleh dari tugas. Ding, mulai undian lotre acak, berpindah di dalam puncak Kaisar Suci. Taman Kerajaan, Pangeran Qin mendatangi Kaisar Suci. Ayah, Kaisar Suci berkata, Qiner, kenapa kamu di sini? Bagaimana lukamu? Pangeran Qin menjawab, terima kasih banyak atas perhatiannya ayah, aku baik-baik saja. Aku baru saja mendengar bahwa Sun Lin. Lalu Kaisar Suci dan dua wanita itu mendengarkan, apa yang disampaikan Pangeran Qin. Ratu Suci mendengus memukul meja. Cepat atau lambat, keluarga Ai harus puas dengan Kaisar Qin. Lalu bawahan Kaisar Suci berkata, Yang mulia, kuil telah mengirimkan orang, dan mereka mungkin akan segera tiba di kota suci. Kemudian Kaisar Suci menyadari sesuatu, dan melihat ke langit, ada sebuah belahan pintu portal dengan energi ungu, lalu dari dalam portal, ada tangan yang melebarkan portalnya, dan mengeluarkan kakinya. Kemudian orang itu keluar sepenuhnya dari portal, melayang di atas udara. Kaisar Suci berkata, apakah orang-orang dari kuil akhirnya datang? Kemudian Kaisar Suci merasa suram. Aku tidak menyangka orang yang dikirim oleh kuil adalah dia lagi. Seng Ji bertanya, Yang mulia, siapa dia? Kaisar Suci menanggapi, tidak peduli siapa dia, dia datang. Kalian, pergilah. Mereka menjawab, baik. Kemudian utusan itu turun dari atas dengan cepat, menimbulkan ledakan aura di sekitar. Dan terlihat dari kepulan asap, orang itu adalah Zihan Hou. Dia berkata, lama tidak bertemu, Kaisar Suci. Kaisar Suci bersujud. Lihat utusan kuil. Dengan aura penindasan dia menginjak Kaisar Suci. Kaisar Suci, Anda terlihat seperti 9.000 tahun yang lalu, dan kultivasi Anda juga mengalami stagnasi. Kali ini kamu berinisiatif untuk menghubungi kuil, apa kamu menghadapi musuh yang tak terkalahkan? Kaisar Suci bicara, lawannya seperti memiliki pendukung di belakangnya, dan dia selalu dapat mengundang orang-orang super kuat,
dan bahkan ada beberapa orang kuat dari alam Tai Golden Immortal. Zihan Hou menanggapi, "Oh, Tai Golden Immortal, menarik. Namun, Tai Golden Immortal tidak bisa membuat gelombang di hadapanku, Zihan Hou. Ayo siapkan 100 wanita cantik dulu, setelah istirahat beberapa hari, aku bisa mengatasi semut-semut itu." Kaisar Suci menjawab, "Baik, aku akan bersiap-siap sekarang." Hari berikutnya, di penginapan, Tu Xingxun membawa botol labu. "Yang mulia, ini adalah anggur suci di puncak Kaisar Suci. Saya memilihkannya untuk Anda." Qin Jun menanggapi, "Bagus sekali. Ding, Wu Jing akan segera kembali." Dalam hati Qin Jun berkata, "Biarkan dia keluar." Qin Jun bilang, "Silahkan mundur dulu." Tu Xingxun menjawab, "Baik." Lalu muncul energi teleport warna kuning di depan Qin Jun. Dan dari energi itu keluarlah Wu Jing. Dan memberi hormat. "Salam, Yang Mulia." Qin Jun berkata, "Wu Jing, kamu telah tinggal di sana selama beberapa dekade, tetapi saya baru tinggal di sini selama lebih dari setengah bulan." Wu Jing menanggapi, "Kekuatan magis Yang Mulia benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya khawatir bahkan Sang Buddha pun tidak sebaik Anda." Lalu Qin Jun dalam hati berkata, "Sistem, tampilkan informasi Wu Jing dan lihat." Wu Jing, dari perjalanan ke barat. Identitas, Arhat bertubuh emas. Budidaya, Golden Immortal tingkat 3. Kung Fu, menilai Cao Yuan. Kekuatan supernatural, pasir hisap sepanjang 800 mil, tongkat yang menopang langit, dan tubuh emas agama Buddha. Senjata ajaib, staf penundukan iblis. Loyalitas, 100 nilai penuh 100. Qin Jun berkata dalam hati, "Haha, sepertinya Wu Jing kali ini benar-benar berubah." Kemudian ada yang berkata, "Hah, Senior Sa, kenapa kamu di sini?" Rupanya Chang'e dan Zhu Yanxing datang. Chang'e berkata, "Kenapa aku tidak melihatmu kemarin?" Wu Jing menjawab, "Saya," lalu terdiam, dan Qin Jun yang menjawab, "Aku memintanya untuk datang. Dia baru saja tiba." Kemudian Qin Jun bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Zhu Yanxing tersenyum menjawab, "Saya ingin kembali ke Sekte Suci untuk menerima warisan gadis spiritual, dan saudari Chang'e bersedia menemani saya." Qin Jun bertanya, "Mengapa?" Zhu Yanxing menjawab, "Setelah menyuntikkan semangat, saya bisa membuat lompatan dalam kultivasi. Jika saya tidak menyuntikkan semangat, saya khawatir saya tidak akan bisa mengimbangi Anda." Qin Jun berkata, "Saya akan punya cara untuk meningkatkan kultivasi Anda di masa depan. Apakah Anda yakin ingin menyuntikkan roh?" Zhu Yanxing menjawab, "Saya yakin." Qin Jun bilang, "Oke, kalau begitu aku hargai pilihanmu." Kemudian Qin Jun berkata, "Peri Chang'e, mohon maaf. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, saya akan membawa seseorang untuk mendukung Anda." Lalu Chang'e tersipu malu bilang, "Ya." Lalu Zhu Yanxing mencium pipi Qin Jun. Dan mulai berjalan. "Kakak Chang'e, ayo pergi." Chang'e menjawab, "Oke." Lalu mereka berdua terbang pergi menuju Sekte Suci. Qin Jun masih tersipu senang. "Benar-benar." Kemudian Qin Jun bicara, "Wu Jing, datang dan ceritakan padaku tentang pengalamanmu selama bertahun-tahun." Wu Jing menjawab, "Baik." Berpindah di dekat Sekte Suci. Kaisar Suci dan Zihan Hou terbang mengamati sesuatu di sana. Kaisar Suci berkata, "Pak, Sekte Suci hanyalah tempat budidaya, mengapa pergi ke sana secara langsung?" Zihan Hou menjawab, "Saat mengumpulkan yin tadi malam, tiba-tiba saya merasakan aura datang dari Sekte Suci yang menarik perhatian saya harus datang dan melihat." Lalu dia melihat di salah satu tempat. Menemukannya. Berkata, "Tai, Yin, Zi, Jing." Di situ terlihat Zhu Yanxing yang sedang bermeditasi, dan ditemani Chang'e di belakang berjaga. Kemudian Chang'e melihat seseorang datang, lalu berdiri di samping Zhu Yanxing. Zhu Yanxing bertanya, "Kak Chang'e, ada apa?" Chang'e menjawab, "Kamu kembali ke rumah dulu." Zhu Yanxing menjawab, "Oke." Chang'e berpikir, mungkinkah nafas ini berasal dari kuil? Kemudian Kaisar Suci dan Zihan Hou turun di depan Chang'e. Zihan Hou berkata, "Sungguh wanita yang cantik, aura yang menawan." Lalu bertanya, "Peri, siapa namamu?" Tidak hanya memiliki tingkat budidaya Tai Golden Immortal,
tetapi juga mengandung intisari Taiyin di dalam tubuhnya. Pantas saja rasanya manis sekali. Chang'e mengeluarkan kekuatannya. Bertanya, apakah kamu dari kuil? Zihanhou menjawab, saya memiliki selera yang bagus, saya adalah Markis Zihanhou dari kuil. Peri, kenapa kamu tidak ikut saja aku akan mengajakmu minum minuman yang enak dan pedas. Berpikir, esensi Taiyin ini adalah tonik yang hebat bagi saya. Jika saya bisa mendapatkannya, kultivasi saya akan semakin tinggi. Lalu peri Chang'e menyerangnya dengan energi biru, matilah. Zihanhou berkata, Tai Golden Immortal memang bisa tertawa bangga di wilayah selatan, tapi di hadapanku, itu seperti semut. Aku telah mencapai alam Tai Sanxian. Kemudian peri Chang'e beradu serangan dengan Zihanhou dengan energinya masing-masing. Dan kemudian terjadi ledakan aura di sana. Zihanhou berkata, cantik, jika kamu punya kemampuan, aku suka kamu seperti ini. Menyenangkan sekali bermain di tempat tidur. Kemudian Chang'e bersiap mengeluarkan energi bulannya. Dan energi cahaya putih biru berbentuk bulat menuju ke arah Zihanhou. Zihanhou merasa terancam dengan serangan itu hingga pundaknya tergores keluar darah. Lalu dengan marah sambil menyerang berkata, kamu ingin mati. Beraninya kamu menyakitiku. Aku harus mematahkan anggota tubuhmu sekarang dan mengikatmu pakai larangan. Chang'e mencoba menahan serangannya yang bertambah kuat. Lalu pelindung yang dibuat Chang'e pecah, dan Chang'e terpental mundur. Kemudian Zihanhou akan menangkap Chang'e dengan penuh nafsu. Tiba-tiba muncul ruangan portal di dekat Chang'e. Dan keluar tangan yang menyentuh Chang'e. Dan ternyata itu Qin Jun, lalu menarik Chang'e agar tidak disentuh Zihanhou. Di situ Qin Jun memeluk Chang'e di sampingnya berdiri di tengah portal, dan terlihat, Qin Jun bersama Jiuling, Pak Tuayi dan Tu Xingsun, lalu dengan tatapan mata tajam, Qin Jun menyuruh. Jiuling, bunuh dia. Kemudian Jiuling maju, berubah menjadi singa berkepala 3, kemudian menyerang dengan satu ayunan, serangan itu langsung membuat Zihanhou terpental. Hingga terlempar jauh menabrak beberapa tebing tinggi hingga terjadi ledakan di sana. Di sisi lain Qin Jun bertanya, kamu tidak apa-apa? Chang'e menjawab, tidak apa-apa. Terima kasih Yang Mulia, karena telah menyelamatkan saya. Sementara itu, Zihanhou melompat terbang dari ledakan kobaran api. Kemudian dia berkata, Tai Golden Immortal tingkat 9, ya, tidak heran Anda begitu sombong. Wah, apakah kamu Kaisar Qin? Kemudian di sisi Qin Jun, Pak Tuayi berkata, Nak Qin, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Qin Jun menjawab, tidak perlu, Jiuling Yuansheng sudah cukup untuk menghadapinya. Kemudian Zihanhou menanggapi, sungguh omong kosong besar. Kemudian mengeluarkan jurus ampuhnya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda kengerian Tai Sanxian. Kemudian aura biru ungu memancar di tubuhnya. Setelah itu berubah jadi bayangan kepala besar di atasnya. Orang-orang yang menonton berkata, sungguh tekanan yang kejam. Apa itu? Kelihatannya seperti wajah manusia. Siapa dia? Di sisi lain Zihanhou berkata dengan sombong. Gemetar. Putus asa. Takut. Di sisi lain Qin Jun bicara tanpa keraguan. Wow, Jiuling Yuansheng, bunuh dia dalam hitungan detik. Sementara itu Zihanhou mulai menyerang dengan jurus bayangan kepala. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mati. Bayangan kepala ungu itu terbang mengarah ke Jiuling. Di sisi lain Jiuling juga mengeluarkan jurus penelan langit dan bumi miliknya, lalu kepalanya jadi menjadi besar. Saking besarnya kepala Jiuling, serangan milik Zihanhou mulai akan dilahap. Zihanhou merasa panik. Tidak baik. Kemudian Jiuling menelan Zihanhou dengan kekuatan supernatural, menelan langit dan bumi. Di sisi lain Tu Xingsun, Pak Tuayi, dan Kaisar Suci terkejut melihat itu. Qin Jun sambil menepuk kepalanya berpikir, aku tahu itu. Kemudian Jiuling jadi cegukan. GR. Lalu Qin Jun bertanya, dia meninggal. Jiuling menjawab, tidak mungkin untuk membunuhnya sepenuhnya untuk saat ini, dan akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengolahnya. Lalu Pak Tuayi berkata, tidak perlu bersusah payah, keluarkan dia sekarang dan aku akan mencabik-cabiknya. Kemudian Qin Jun menepuk pundak Jiuling berkata, lepaskan orang itu, dan tangani dia di tempat untuk menghindari mimpi buruk yang panjang. Jiuling menjawab, baiklah,
Yang mulia, mohon minggir. Setelah itu, Jiuling mengeluarkan orang itu dari mulutnya. Setelah dikeluarkan Zihan Hou malah tertawa. Hahaha. Aku keluar lagi. Kamu sedang bermain api. Lalu Pak Tua Yi menamparnya dengan keras, hingga Zihan Hou jatuh ke bawah menimbulkan kerusakan besar di tempatnya jatuh. Dari kepulan asap Zihan Hou, bangkit dengan tubuh bergetar. Sialan. Kemudian Zihan Hou jadi terdiam. Di situ Pak Tua Yi telah menembus badannya dengan tangan dan memegang jantungnya. Zihan Hou menoleh ke belakang, berkata, "Kamu." Pak Tua Yi dengan mata merah bicara. "Saya akan membunuh setiap anjing di kuil ketika saya melihatnya." Dan kemudian menghancurkan jantungnya hingga dia muntah darah. Kemudian jiwanya mencoba terbang melarikan diri. Lalu Pak Tua Yi melompat menangkap jiwanya. "Kamu mau lari? Yang mulia, bukankah tombak pembunuh jiwa naga perak Anda menangkap jiwa?" Qin Jun menjawab, "Itu benar. Jiwanya, biarkan aku datang." Jiwa Zihan Hou berteriak, "Ah, tidak mau. Tolong biarkan aku pergi." Kemudian jiwa Zihan Hou diserap oleh tombak Qin Jun. Meski aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Qin Jun bilang, "Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menjadi hantu." Ding, selesaikan misi sampingan. Kemarahan Kaisar Iblis. Mendapatkan pemujaan setia dari Yimo Huang, seorang biksu di tahap akhir alam Taiyi Sanxian. Kaisar Suci jadi panik. Dia kembali. Raja Iblis. Di sisi lain Qin Jun berkata, "Tangkap Kaisar Suci." Jiuling menjawab, "Oke." Sementara itu, Chang'e berkata, "Saya akan melihat bagaimana keadaan Zhu Yanxing." Qin Jun menjawab, "Baiklah." Kemudian Qin Jun berkata, "Saya tidak menyangka Anda menjadi begitu kuat di tahap akhir Taiyi Sanxian." Pak Tua Yi menanggapi, "Tidak ada apa-apa. Taiyi Sanxian mungkin hanya ada di lantai dasar kuil. Bahkan ada Taiyi Xuanxian di dalamnya." Qin Jun bertanya, "Taiyi Xuanxian? Apakah ada ranah Taiyi Xuanxian di atas Taiyi Sanxian?" Pak Tua Yi menjawab, "Saya hanya mendengarnya, jadi saya tidak tahu." Lalu Jiuling datang. "Yang mulia, aku telah membawa Kaisar Suci." Lalu Qin Jun bertanya, "Kaisar Suci, dukungan Anda hilang, apa yang harus Anda lakukan sekarang?" Kaisar Suci menatap ke bawah dengan wajah suram. Kemudian Qin Jun berbalik arah. "Ayo, kembali ke kota suci. Aku ingin memaksamu masuk ke istana."